Tes tes. Oke, selamat datang di channel Dunia Film. Sebelum nonton video ini, gue ingin lu bayangin seandainya lu adalah seorang wanita yang tinggal sendirian di rumah yang jauh dari keramaian dan kondisi lu itu bisu dan juga tuli. Lalu tiba-tiba di suatu malam ada pencuri berjiwa psikopat itu datang ke rumah lu. Gimana nggak ngeri tuh cuy? Ya begitulah kira-kira yang dialami oleh Medi di film yang berjudul Hush ini. Medi sendiri adalah seorang penulis dan dia sudah mempunyai satu buku karyanya sendiri. Suatu hari, Medi sedang masak. Temannya yang bernama Sarah itu datang ke rumahnya untuk mengembalikan buku yang sengaja Medi pinjamkan untuknya. Dan ya, mereka pun ngobrol-ngobrol seperti layaknya seorang teman gitu. Ya, kayak lu ngobrol sama temen lu aja gimana gitu. Cuman di sini bedanya, ngobrolnya itu harus sambil pakai isyarat gitu cuy. Lalu tiba-tiba saja alarm kebakaran di rumah Medi itu berbunyi sangat keras. Ternyata Medi lupa mematikan oven saat sedang masak tadi. Jadi si Medi ini sengaja menyetel alarm kebakarannya itu sangat keras supaya dia bisa merasakan getaran dari alarm tersebut. Secara dia itu kan nggak bisa mendengar gitu. Dan malam pun tiba saat Medi sedang membersihkan sisa-sisa bekas masaknya, tiba-tiba saja Sarah itu menggedor-gedor pintu rumah Medi dan terlihat sangat-sangat ketakutan. Namun di sini Medi tidak mendengarnya sama sekali dan ternyata Sarah itu sedang dikejar oleh seorang pencuri sekaligus psikopat yang kita sebut saja Mr. P. Mr. P memanah Sarah dengan tanpa belas kasih dan membunuh Sarah dengan menusuknya berkali-kali. Zeleb. Zeleb, 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 dan zeleb. Menurut gue ini adalah skin yang paling bikin greget gitu ya. Soalnya Medi itu masih belum menyadari bahwa ada Mr. P di luar rumahnya yang sudah membunuh sahabatnya tersebut dengan keji dan kejam dan tanpa ampun. Mr. P pun bingung kenapa walaupun Sarah sudah berteriak sangat kencang minta tolong dan menggedor-gedor pintunya, Medi seakan tidak mendengarnya sama sekali. Lalu Mr. P mencoba mengetok pintunya dan lagi-lagi Medi tidak mendengarnya. Dan saat Mr. P sudah masuk ke dalam, dia melihat Medi melakukan video call dengan temannya menggunakan isyarat. Dari sini Mr. P tahu bahwa Medi itu tuli dan juga bisu. Mr. P pun mencuri telepon milik Medi lalu memotretnya yang sedang bermain laptop lalu mengirimkannya pada laptop yang sedang digunakannya. Di sini Medi baru menyadari bahwa ternyata ada orang yang berada di dalam rumah selain dirinya. Lalu Medi mengecek keluar rumah dan betul saja Mr. P berada tepat di depannya dan tanpa banyak kecot lagi dia langsung menutup pintu dan menutup semua jendela. Lalu usaha Medi berikutnya adalah mencoba menelpon 911 menggunakan laptopnya. Namun sayang sungguh sayang Mr. P mematikan internet termasuk listrik di rumahnya. Tidak hanya itu, Mr. P pun membocorkan ban mobil milik Medi dan kemudian Mr. P membuka topengnya lalu menunjukkan wajahnya. Mr. P berkata bahwa dia bisa saja masuk kapan saja, menangkapnya kapan saja, membunuhnya kapan saja. Namun tidak dia lakukan. Kenapa? Ya karena dia itu psikopat lah ya. Bukan psikopat namanya kalau tidak mempermainkan nyawa korbannya terlebih dahulu ya kan. Dan cerita pun berlanjut di mana Medi itu bersembunyi di kamarnya, namun tiba-tiba saja Medi melihat Mr. P mengetok kaca jendela kamarnya tersebut. Begitu Medi melihatnya, alangkah terkejutnya dia bahwa ternyata Mr. P tidak menggunakan tangannya untuk mengetok, namun tangan Sarah lah yang dia gunakan. Di sini Medi baru mengetahui bahwa temannya tersebut telah meninggoy dibunuh oleh Mr. P. Karena baru tadi sore mereka bertemu, Medi menyadari bahwa Sarah menaruh HP-nya di belakang celana. Medi berniat untuk mengambilnya agar kemudian HP tersebut bisa ia gunakan untuk meminta bantuan. Pertama, Medi mencoba mengalihkan perhatian Mr. P terlebih dahulu dengan membunyikan alarm mobil dengan kunci mobil tersebut. Dan tentu saja saat kuncinya dia tekan, mobil itu berbunyi sangat keras. Tit, tit, tit. Ya begitulah kira-kira ya. Dan itu mengalihkan perhatian Mr. P untuk sementara. Medi langsung memanfaatkan itu untuk mengambil handphone milik Sarah. Namun walaupun Medi sudah meraba-raba pantat seksinya Sarah sekalipun, ternyata HP itu tidak ada. Justru dia ketahuan oleh Mr. P. Medi pun langsung masuk ke dalam dan hampir saja Mr. P pun ikut masuk, tapi Medi berhasil memukul tangan Mr. P menggunakan palu dan membuatnya terluka di pergelangan tangan kanan.
Tak menyerah sampai di situ, Medi mencoba melarikan diri dari rumah tersebut dengan memperhatikan gerak-gerik Mr. P. Saat dia mendapatkan timing yang pas, dia pun keluar dari rumah. Dan karena tidak ingin ketahuan, dia bersembunyi di bawah rumah terlebih dahulu. Dan Medi pun sadar dia tidak bisa terus bersembunyi di sana karena cepat atau lambat Mr. P pasti akan menemukannya. Akhirnya Medi memutuskan untuk berlari ke hutan, namun lagi-lagi sungguh sayang Mr. P mengetahui hal tersebut dan langsung memanahnya. Namun beruntung karena panahnya masih belum mengenainya dan hanya mengenai pohon. Dan masih belum menyerah sampai di situ, Medi tetap mencoba untuk kabur. Namun kali ini dia kabur lewat atas. Dia mengalihkan perhatian Mr. P dengan melempar senter ke hutan dan saat Mr. P teralihkan, saat itulah dia turun. Namun lagi-lagi dan lagi dia ketahuan dan kali ini akibatnya sungguh fatal. Dia terkena panah Mr. P tepat di kakinya dan tentu saja Medi naik kembali dan saat Mr. P juga naik untuk menangkapnya, Medi berhasil mengambil panah miliknya dan membuat Mr. P terjatuh. Dan saat Medi hendak menggunakan panah tersebut untuk menyerang balik, ternyata Medi tidak bisa menggunakan panah tersebut. Ya mau bagaimanapun dia hanyalah seorang wanita lugu yang tidak tahu apa-apa soal senjata. Dan karena Medi tidak bisa menggunakannya, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Dan di dalam rumah dia langsung mengobati luka di pahanya tersebut menggunakan obat semacam alkohol gitu cuy. Jadi bisa lu bayangkan bagaimana perih, sakit dan tersiksanya dia. Dan di sana dia juga berusaha keras dan bahkan berkali-kali gagal untuk menarik panah pada senjatanya agar bisa digunakan. Dan saat dia sedang sibuk melakukan itu, John, yaitu pacarnya Sarah, itu datang. Karena Medi itu tuli, maka dia tidak bisa mendengar panggilan John dan tetap sibuk dengan senjata tersebut. Justru Mr. P lah yang mendatanginya dan berlagak berpura-pura menjadi seorang deputi. Namun John tidak sebodoh itu. John sudah mulai curiga kepada Mr. P dan mengambil batu besar untuk berjaga-jaga. Namun tiba-tiba saja Medi itu menggedor-gedor pintu untuk memberitahu John bahwa dia adalah penjahat. Namun saat itu terjadi, Mr. P langsung menusuk John tepat di lehernya. Namun John di sini masih belum mati dan dia masih berusaha untuk melawan. Walaupun nyawanya sudah sangat di ujung tanduk, John masih bisa berpikir. Dia berpura-pura mati dan saat Mr. P lengah, dia langsung mencekiknya. Lalu John menyuruh Medi untuk lari saat itu juga. Dan saat John mencekiknya, ternyata si John lah yang mati duluan. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Mr. P. Dan Medi berpikir jika dia lari saat itu, dia pasti akan mati. Secara Mr. P jauh lebih kuat, lebih gesit dan lebih cekatan darinya. Jika dia bersembunyi di dalam rumah, maka yang Mr. P butuhkan hanyalah sebuah batu untuk masuk lalu akan menemukannya dan dia juga akan tetap mati. Dan walaupun Mr. P tidak menemukannya, maka paling-paling dia akan mati karena pendarahan. Maka di sini Medi menarik kesimpulan bahwa satu-satunya cara agar dia bisa selamat adalah dengan membunuh Mr. P. Dan dalam pertarungan ini, Mr. P memiliki satu keunggulan cuy, yaitu dia bisa mendengar Medi sementara Medi tidak bisa mendengarnya. Di sini Medi menantang Mr. P untuk masuk dengan menuliskan tulisan di kaca pintu dengan darah yang bertuliskan "Do it", yang artinya lakukanlah. Jadi si Medi ini semacam menantang Mr. P untuk masuk aja gitu kalau bisa ya. Dan karena sudah gatal juga untuk membunuh Medi, Mr. P pun langsung memecahkan pintu kaca untuk masuk ke dalam. Sementara Medi, dia bersiap menyambut Mr. P di kamarnya ditemani dengan sebuah pisau. Namun ternyata Mr. P tahu kalau Medi pasti akan melakukan itu. Maka dari itu Mr. P tidak masuk lewat pintu depan, akan tetapi dia masuk lewat jendela kamar di mana Medi berada. Jadi Mr. P masuk tepat di belakang Medi dan karena Medi tidak bisa mendengar, Medi tidak menyadari sama sekali bahwa Mr. P sudah berada tepat di belakangnya dan saat itu sangat mudah sekali bagi Mr. P untuk membunuhnya. Namun sebelum membunuh Medi, Mr. P itu semacam kayak ngebacot dulu gitu cuy ya. Dan ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Mr. P karena saat dia itu ngebacot, nafasnya itu terasa oleh Medi dan tanpa banyak kecot lagi, Medi dengan penuh keyakinan dan keberanian membalikkan arah pisaunya dan menusuk ke arah belakang. Dan boom, ternyata dugaannya benar bahwa Mr. P
berada tepat di belakangnya dan dia berhasil menusuk Mr. P di bagian kakinya. Lalu Maddie pergi ke ruang dapur dan di sana dia berpura-pura pingsan dan saat Mr. P mendekatinya, Maddie langsung menyemprotkan cairan ke arah matanya yang membuat Mr. P menjerit kesakitan dan tidak bisa melihat. Sungguh pintar sekali memang si Maddie ini ya. Lalu kemudian Maddie membunyikan alarm kebakaran yang bunyinya itu sangat keras. Suaranya sangat keras sampai membuat telinga Mr. P tidak kuat mendengarnya. Sementara Maddie, dia tidak mendengar apapun. Pendengaran yang sebelumnya menjadi kelebihan Mr. P yang tidak dimiliki Maddie justru sekarang menjadi kelemahannya. Tapi Mr. P cukup kuat. Dia bisa bertahan dari semprotan itu dan berhasil menarik rambut Maddie lalu menjatuhkannya. Lalu menendangnya berkali-kali tanpa ampun. Setelah itu Mr. P mencekik Maddie. Dia mencekik dan terus mencekiknya sampai Maddie benar-benar hampir mati. Beruntung karena ada benda tajam tepat di samping Maddie dan saat Maddie berhasil menggenggam benda tersebut, Maddie langsung menusuknya tepat di leher Mr. P yang membuat Mr. P itu meninggoy saat itu juga cuy. Sungguh pertarungan yang sangat mendebarkan. Dan film pun selesai di mana Maddie setelah itu menelpon polisi dan polisi pun datang. Tamat. Gue gak tahu ini good ending atau bad ending karena seperti yang kita tahu bahwa John dan Sarah itu meninggoy. Tuliskan pendapat kalian di komentar dan jangan lupa subrek dan nyalakan loncengnya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.